Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Desi Ramadhani dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang sumber daya insani pada keuangan syariah. Sumber daya insani dipandang semakin besar peranannya bagi kesuksesan suatu organisasi. Maka banyak organisasi yang kini menyadari bahwa unsur manusia dalam organisasi dapat memberikan keunggulan dalam bersaing. Aktualisasi akan pentingnya sumber daya manusia telah banyak dilakukan oleh organisasi besar guna mewujudkan tujuan kerjanya. Kredibilitas dan profesionalitas sebuah lembaga keuangan akan terbentuk apabila ia memiliki 3 perangkat berikut secara memadai, yaitu pertama, perangkat insani atau humanware. Perangkat insani maksudnya adalah orang-orang dalam lembaga, sejak dari pemilik atau owner, dipimpin pimpinan pengelola hingga pekerja lapisan terbawah. Perangkat insani sebuah lembaga keuangan haruslah memadai dalam jumlah dan serasi dalam hal mutu, serta terpuji dalam kepribadian. Selain perangkat insani, perangkat lain adalah perangkat keras, dan ketiga, perangkat lunak. Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, khususnya PTI yang telah membuka fakultas dan jurusan ekonomi maupun perbankan syariah, diharapkan masalah utama dalam perekrutan sumber daya insani lembaga keuangan syariah karena adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan sumber daya insani, bukan lagi disebabkan oleh sedikitnya jumlah sumber daya insani yang dapat dicetak dari perguruan tinggi setiap tahunnya. Pasalnya, saat ini sudah mulai banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi syariah. Hanya saja, kesenjangan ini terjadi karena minimnya ketersediaan sumber daya insani yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Sumber daya insani yang dibutuhkan untuk mendukung lembaga keuangan syariah bukanlah sumber daya insani dengan kompetensi yang marginal pas-pasan. Bahkan sebaliknya, sumber daya insani yang dicari dan dibutuhkan adalah sumber daya insani dengan kemampuan lebih dari sekedar bankir. Latar belakang pendidikan ekonomi syariah memang menjadi pertimbangan utama oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam merekrut calon karyawannya. Akan tetapi, faktor yang tidak kalah penting adalah skill dan pengalaman yang dimiliki oleh para sumber daya insani. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan para praktisi lembaga keuangan syariah masih banyak merekrut sumber daya insani dari latar pendidikan non-syariah. Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para sumber daya insani dengan latar belakang pendidikan ekonomi syariah terkadang dirasakan belum mampu memenuhi harapan para praktisi lembaga keuangan syariah, yang kemudian pihak lembaga lebih memilih merekrut sumber daya insani non-syariah yang dirasakan mampu dari skill dan pengalamannya pada bidang lembaga keuangan. Kompetensi sumber daya insani yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah umumnya adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang manajerial dan akuntansi. Sumber daya insani yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dinilai masih sangat kurang, sehingga banyak dicari oleh para praktisi lembaga keuangan syariah. Meskipun sumber daya insani tersebut berasal dari jurusan perbankan maupun ekonomi syariah, kemampuan yang dimiliki pada bidang akuntansi dirasakan masih lemah. Permasalahan ini bisa menjadi peluang yang sangat prospektif
sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi syariah, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah selama ini. Tingginya kebutuhan sumber daya insani lembaga keuangan syariah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Minimnya jumlah sumber daya insani yang berkualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada ekonomi syariah tentu saja mendorong berbagai kalangan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi syariah untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat solusi. Di antara langkah tersebut, membangun institusi pendidikan, kesenjangan antara ketersediaan sumber daya insani dan jumlah sumber daya insani yang mampu terserap dalam lembaga keuangan syariah juga terjadi pada sektor lembaga keuangan mikro syariah. Permasalahan ini terjadi pada lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun non-bank. Perkembangan lembaga keuangan non-bank, khususnya Baitul Mal wa Tamwil, saat ini terbilang pesat. Baitul Mal wal Tamwil merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan berkumpul di bawah naungan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Itulah materi yang dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.